Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Wisnu Aji. Saya dari Asisten Laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum pengukuran besaran listrik di modul 5, yaitu pengukuran frekuensi secara langsung. Langsung saja kita masuk ke materinya di dasar teori. Nah, nanti untuk kali ini yang kita pelajari karena berhubungannya nanti juga dengan gelombang. Nah, di sini ada pengertian dari sebuah gelombang. Gelombang itu diartikan sebagai getaran yang merambat melalui sebuah medium. Jadi berupa medium zat padat, cair maupun gas. Singkatnya, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Kemudian di sini ada rumus-rumus dari gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikalikan F, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon, lambda ada panjang gelombang, satuannya meter, dan frekuensi ada hertz. Nah, di samping itu adalah contoh bentuk gelombang sinus, yaitu ada gunungnya juga ada lembahnya. Kemudian di sini ada jenis-jenis gelombang. Jenis-jenis gelombangnya ini nanti berdasarkan arah getarnya itu ada gelombang longitudinal, juga gelombang transversal. Terus berdasarkan amplitudo itu ada gelombang berjalan, juga ada gelombang berdiri. Terus berdasarkan zat perantaranya itu ada gelombang mekanik dan elektromagnetik. Untuk pengertiannya nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri, itu sudah ada di PPT. Kemudian lanjut, dalam sebuah gelombang itu nanti pasti ada yang namanya periode. Periode itu apa toh? Periode itu nanti lamanya waktu yang dibutuhkan oleh sinyal itu untuk membentuk satu gelombang penuh. Jadi dalam sebuah gelombang itu nanti untuk membentuk menjadi satu gelombang penuh, atau dalam gelombang sinus itu untuk membentuk adanya gunung, adanya satu gunung juga satu lembah, itu nanti diperlukan sebuah waktu. Nah, waktu itu nanti yang dinamakan periode. Periode nanti disimbolkan dengan huruf T dan dinyatakan dengan detik atau sekon. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini nanti adalah banyaknya gelombang yang terbentuk per satuan waktu. Jadi di sini satuan waktunya adalah detik. Jadi nanti setiap satu detik itu terdapat berapa gelombang. Nah, nanti frekuensi disimbolkan dengan huruf F dan satuannya nanti adalah hertz. Di bawah itu ada rumus hubungan frekuensi dengan periode, di mana F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Kemudian di sini ada amplitudo. Amplitudo ini apa? Artinya nilai puncak. Nilai puncak itu nanti sama dengan volt peak kalau dalam gelombang, yaitu artinya untuk adalah ukuran seberapa besar penyimpangan arus atau tegangan dari nilai titik tengah titik 0. Jadi dari nilai 0 sampai titik puncak itu nanti adalah nilai dari VP atau amplitudonya. Nah, di situ ada average, juga ada RMS, juga ada volt peak to peak. Kemudian lanjut ke rangkaian Proteus. Nah, di sini langsung saja kita ke rangkaian Proteus. Nah, untuk percobaan pertama nanti kita menggunakan frekuensi 50 Hz, juga levelnya 1 volt. Nah, langsung saja untuk rangkaian nanti seperti ini. Nanti kalian cari di sini di FSM di sini. Terus untuk kalian cari, nah kalian masukkan osiloskop, terus ada signal generator. Ini tadi namanya
instrumen mode ya. Jadi untuk mencari komponennya nanti di situ. Lalu silahkan kalian rangkai seperti ini. Kalau sudah dirangkai, langsung saja kita run. Nah, kita langsung atur frekuensi. Nah, untuk mengatur frekuensinya nanti di sini. Nah, untuk 0 sampai 12 ini nanti untuk skalanya. Terus di sini juga nanti ada pengalinya. Jadi pengalinya ada hertz, kilohertz, juga megahertz. Langsung saja kita atur ke 50 hertz. Terus kita levelnya kita atur ke 1 volt. Nah, kalau sudah terbentuk gelombang. Nah, tapi gelombangnya masih kayak gitu. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Nanti kita atur di time diff-nya. Kita atur seperti ini, juga nanti kita atur di watt per diff-nya. Nah, ini sudah keluar gelombangnya. Jadi gelombangnya berupa gelombang sinus sudah keluar. Nanti untuk time per diff, fungsinya itu nanti buat kita mengatur cepat renggangnya. Jadi kalau nanti kita atur seperti ini menjadi renggang. Terus kita atur menjadi semakin besar, itu malah jadi cepat kayak gini. Terus di sini juga ada volt per diff. Volt per diff ini nanti berpengaruh ke tinggi rendahnya gelombang itu. Jadi kalau semakin besar nanti juga semakin kecil, tapi kalau nanti semakin kita kecilkan juga nanti gelombangnya akan malah semakin besar. Kemudian ini untuk percobaan pertama. Nah, untuk nanti percobaan kedua itu nanti ada 100 Hz. Langsung saja kita ubah ke 100 Hz. Terus ada levelnya nanti menjadi 2. Nah, juga sudah keluar gelombangnya. Tinggal kita boleh atur-atur volt per diff sama time per diff-nya. Untuk mengatur time per diff sama volt per diff nanti kalian juga harus pas, karena nanti juga gambarnya biar nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Juga nanti biar enak kalian dalam menggambar dalam milimeter block. Kemudian setelah itu kita lanjut ke hardware-nya. Kita stop dulu. Lalu kita lanjut ke rangkaian hardware. Kita tunggu sebentar karena masih loading. Nah, ini adalah kabel pada osiloskop. Terus ini kabel probe nanti buat kita melakukan kalibrasi, karena nanti kita juga menggunakan osiloskop analog. Terus ini nanti juga ada kabel probe agar nanti kita menghubungkan ke signal generator. Terus ini ada osiloskop digital. Terus di sini ada osiloskop analog. Terus juga ada di sini generator fungsi. Kemudian langsung saja kita pasang kabelnya. Kita hubungkan ke signal generator, ke osiloskop digital, juga osiloskop analog. Setelah itu lalu kita nyalakan untuk osiloskop analog. Nah, itu sudah muncul. Karena yang kita pakai adalah osiloskop analog, maka memerlukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, cara kalibrasinya seperti ini. Kita hubungkan tadi kabel probe yang untuk kalibrasi.
lalu kita hubungkan ke osiloskop di bagian pojok kiri yang bawah yang ada tulisannya VPP, dan lalu kita atur di volt per diff sama time per diff-nya. Sebelum mengatur di volt per diff sama time per diff, nanti kalau garis yang muncul tadi kurang jelas, nanti bisa kita atur di fokusnya, juga nanti kita atur di intentnya itu nanti biar jelas, sama jangan lupa nanti mengatur di posisinya agar pas di tengah, nanti bisa kita atur di position, lalu baru kita atur di volt per diff sama time per diff-nya. Nah, untuk nanti kalau mengkalibrasi itu ada rumusnya. Ini tulisannya ada 2 VPP. Nah, artinya apa 2 VPP itu? Jadi di sini volt, angka yang tertunjuk pada volt diff kan 2. Nah, nanti terus yang muncul ada berapa kotak di sini? Yang muncul di sini ada 1 kotak. Nah, maksud dari 2 VPP itu nanti 1 kotak di sini kan munculnya 1 kotak. 1 kotak dikalikan 2. Nah, jadinya harus 2. Kalau misalkan di sini ada 2 kotak, berarti di sini harus di volt per diff yang 1 volt ini. Jadi intinya untuk kalibrasi itu nanti hasilnya harus 2 VPP. Jadi ini udah bener ya, untuk pangkal bener 2 VPP. Langsung lanjut kita ke generator fungsi. Kita nyalakan, kita tunggu sebentar sampai nanti di situ ada tulisan ready. Nah, kalau udah ready, nah ini untuk tampilan awalnya itu ada seperti itu. Itu ada nilai frekuensi, juga ada wave. Wave itu artinya ada gelombang. Gelombang di situ nanti juga ada beberapa, juga nanti ada sine, ada rectangle, ada square, dan lain-lain sebagainya. Lalu langsung saja kita masuk ke yang pertama, kita atur frekuensi. Nah, kita kalau untuk mengatur frekuensi, yang kita klik adalah frekuensinya. Kemudian untuk mengubah satuannya kita ambil, kita lihat panah di sini untuk ke kiri, untuk mengurangi, untuk mengubah, untuk memindah angka yang ditunjuk ini ke kiri. Terus di sini nanti juga ada yang ke kanan buat memindah yang satuan. Lalu kita atur ke percobaan yang pertama tadi ada 50 Hz. Nah, udah, lalu kita atur pada levelnya. Nah, levelnya udah benar 1 volt, lalu kita klik menu, kita keluarkan outputnya, kita klik menu, lalu kita klik level, setelah itu kita klik wave, lalu kita putar. Kalau sudah on berarti sinyal sudah siap dikeluarkan. Kita pasang probe-nya, lalu kita hubungkan ke osiloskop. Terserah nanti untuk menghubungkan ke channel 1 maupun ke channel 2, itu nanti bebas. Lalu setelah muncul, kita atur volt per diff-nya sama time per diff-nya. Nah, di sini kenapa gambarnya seperti itu? Nah, itu karena frekuensi yang kita pakai itu sangat kecil, yaitu hanya 50 Hz. Levelnya pun juga hanya 1 volt. Jadi gambarnya seperti itu. Terus kita lanjut ke percobaan lain. Kita
atur untuk ini nanti untuk percobaan yang ketiga yaitu ada 20 kHz. Langsung saja kita atur levelnya ke 2 volt. Nah, udah benar, langsung kita keluarkan. Nah, di situ gambarnya masih cepat, kita atur di volt diff-nya. Nah, kalau udah muncul begini, nanti tinggal kalian mengatur di positionnya agar lebih pas di tengah. Ini mungkin untuk yang analog. Kalau untuk yang digital seperti ini. Nah, ini tadi setelah kita selesai kita lepas, langsung saja kita nyalakan yang digital. Ini osiloskop digital mereknya GW Instax. Nah, nanti itu tampilan awalnya seperti itu. Langsung saja bisa kita hubungkan tanpa melakukan kalibrasi terlebih dahulu, karena itu juga keunggulannya buat yang digital. Langsung kita pasang. Kalau sudah, kita klik auto set. Tapi sebelum itu, kalau misal kita ingin menampilkan frekuensi berapa, nanti bisa kita atur dulu di signal generator. Nah, ini yang kita atur ke percobaan yang pertama, yaitu ada 50 Hz. Nah, tinggal kita atur, lalu kita outputkan, kita ganti levelnya dulu. Nah, tinggal kita auto set. Kita udah keluar gelombangnya. Silahkan nanti bisa kalian atur gelombangnya bagaimana. Juga nanti kita atur posisinya. Salah satu keunggulan lain dari osiloskop analog itu sudah terlihat hasil perhitungannya. Jadi di sini ada VPP-nya sudah kelihatan. V frekuensi, Vmax sama Vmin-nya itu nanti juga sudah kelihatan. Nah, kalian paskan, kalian atur posisinya agar nanti kalian mudah untuk menggambarnya. Kemudian lanjut kita ke percobaan yang kedua, kita atur lagi ke 100 Hz dengan levelnya nanti ada 2 volt. Lalu kita outputkan, kita klik auto set. Nah, sudah keluar gelombangnya, tinggal kita atur di volt diff juga temper diff-nya. Nanti silakan kalian juga atur posisinya. Nah, itu mungkin untuk di osiloskop digital. Terus di sini nanti untuk kita lanjut saja ke format laporan kalian. Nah, format laporannya nanti seperti ini. Nah, di sini sama. Nanti juga ini ada judul modulnya, terus pengukuran frekuensi secara langsung. Tujuan nanti silakan kalian tulis. Terus juga ada alat dan bahan, nanti juga kalian tuliskan secara lengkap. Terus ada dasar teorinya. Silakan nanti kalian cari literasi dari internet, nanti juga banyak. Lalu ada hasil praktikum. Nah, di sini ada poin pertama, itu ada tabel percobaan. Nah, tadi percobaan pertama kita hasilnya ini dengan frekuensi 50 dan level 1. Kita menggunakan konfigurasi volt diff 0,5 volt dan temper diff-nya 10 milisekon. Itu nanti diff V-nya itu ada 2,2 kotak, diff H-nya ada 2 kotak. Terus nanti silahkan kalian percobaan yang lain, nanti silahkan kalian simulasikan di rumah masing-masing.
Terus di sini ada foto gelombang. Nanti silahkan kalian screenshot osiloskop pada Proteus. Jadi nanti kalian screenshotkan osiloskop, satu osiloskop itu penuh, jadi bukan yang hitam saja. Nanti juga yang kombinasi volt diff sama time diff kalian juga kalian tampakkan di situ. Nanti selain itu nanti kalian beri keterangan volt diff, time diff, diff V sama diff H. Nah, nanti untuk level 50 sampai frekuensi 50 Hz sampai frekuensi 5 MHz. Nah, nanti silahkan kalian screenshotkan osiloskop pada Proteus atau ISIS. Kemudian pada poin D.3 yaitu nanti gambar gelombang. Gambar gelombangnya nanti kalian pada milimeter block. Milimeter block nanti udah ada di toko alat tulis, itu nanti juga udah ada. Nanti silahkan kalian beli. Nah, untuk gambar gelombang nanti ada aturannya. Jadi gambar gelombang pada osiloskop sama dengan milimeter block itu nanti berbeda. Jadi gambar gelombangnya nanti untuk yang 50 Hz tadi seperti ini. Jadi satu kotak pada osiloskop itu nilainya 2 kotak pada milimeter block. Nah, di sini ada 2 kotak. Nah, ini berarti 2 kotak di sini. Ini nanti nilainya sama dengan 1 kotak di milimeter block. Data kita tadi hasil dari simulasi tadi diff V, ini diff V yang dari paling bawah sampai paling atas itu tadi ada 2 kotak. Terus yang data di diff H itu tadi juga ada 2 kotak. Nah, nanti tinggal kalian gambar di sini. Jangan keliru untuk menggambar. Intinya perbandingannya itu 1:2, yaitu 1 kotak di osiloskop itu sama dengan 2 kotak pada milimeter block. Terus lanjut ke format laporan tadi. Nah, terus juga ada pastikan konfigurasi osiloskop memunculkan gambar yang tidak terlalu kecil atau besar ketika digambar pada milimeter block. Jadi nanti silahkan kalian konfigurasi, kalian enaknya gambarnya bagaimana. Jadi agar nanti juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, atau lebih tepatnya nanti gambarnya ideal. Terus di sini juga ada analisa keseluruhan. Ya, nanti silahkan kalian jelaskan secara naratif dari hasil percobaan dari rangkaian tersebut melalui tabel simulasi. Jadi dari tabel yang kalian dapat nanti silahkan kalian jelaskan. Terus juga ada analisa perhitungan. Nah, di sini ada analisa perhitungannya. Untuk frekuensi 50 levelnya 1 volt. Nah, nanti untuk rumus-rumusnya sudah saya tampilkan di sini. Untuk contoh perhitungannya ada di PPT. Nah, jadi untuk frekuensi 50 Hz itu untuk mencari VPP itu ada VDIF dikalikan diff V. VDIF yang kita gunakan pada saat 50 Hz tadi adalah 0,5 volt. Terus kemudian diff V-nya yang kita gunakan adalah 2. Karena hasilnya tadi juga 2. 2 ini apa? Maksudnya diff V tadi 2 kotak ya. Jadi tinggal 0,5 dikalikan 2 sama dengan 1 volt. Kemudian untuk VP, volt peak, tinggal VPP per 2 sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 volt. Untuk VRMS atau V root mean square, yaitu VP dikalikan 0,707, hasilnya 1 kali 0,707 hasilnya 0,707 volt. Untuk V average itu nanti rumusnya 2 dikalikan V max dibagi pi. Jadi 2 kalikan 0,707 dibagi 3,14, hasilnya 0,45 volt. Untuk periode
itu nanti tdiff atau time per diff kalian yang pada saat percobaan dikalikan diff H. Diff H tadi yang horizontal ada 4. Jadi tinggal dikalikan saja 0,005 dikalikan 4. Hasilnya nanti 0,02 sekon. Nah, kalau udah 0,02 sekon, tinggal kita cari frekuensinya. F sama dengan 1 per T. Jadi tinggal 1 dibagi 0,02, hasilnya 50 Hz. Nah, nanti bisa kalian cocokkan ke frekuensi awal. Jadi frekuensi awalnya 50 Hz. Nah, nanti setelah masuk ke perhitungan diff tdiff-nya ini nanti juga hasil akhirnya juga akan 50 Hz. Jadi begitu. Terus itu nanti juga di level 100, di level 20 sampai 5 MHz nanti juga sama. Perhitungannya nanti sama seperti di atas ini. Kemudian untuk tugas nanti silakan sudah terlampir pada modul praktikum kalian, silakan kalian baca. Terus ada kesimpulan. Kesimpulan nanti silahkan kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari praktikum ini. Kalian simpulkan sejelas-jelasnya dan sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing. Langsung mungkin udah itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan jika masih ada yang belum jelas nanti silahkan ditanyakan kepada asisten kelasnya masing-masing. Saya akhiri, cukup sekian untuk praktikum kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.